AO. Minum segelas. Mata kakak lebih memabukkan daripada whisky. Gimana? Cowok-cowok ganteng ini aku pilih khusus buat kamu. Yang paling top di kota Fengkou, semuanya ada di sini. Selera kamu kabur ya? Nona besar, kamu ada masalah? Anjing manis nggak enak lagi. Mau ganti selera? Cowok kan sama aja. Nih, yang itu agak beda. Hei, Aci, kamu beneran mau menjatuhkan musuh? Dengan mendekati si penyihir kota Fengkou itu? Bukan mendekati, tapi kerjasama. Pemilik kekuasaan keluarga Qi di Jiangsu Port. Bisa sampai jual diri buat musuh, pengorbanannya terlalu besar. Lu Ling Wei, orang terkaya di kota Fengkou. Cucu kesayangannya, kalau bisa kerja sama dengannya. Menjatuhkan sampah-sampah itu cuma masalah waktu. HMPH, semoga kamu berhasil mendekatinya. AO. Cowok ganteng, kenapa kamu sendirian di sini? Minum sendirian? AO. Kamu siapa? Berani-beraninya merebut cowokku, pantas nggak? Nona kedua lu, oh kamu ya? Tipeku. Orang ini jadi milikku. Malam ini buang-buang waktu lagi, ikan terbaik udah dipesan. Berani nggak? Ikut aku. Kamu berani nggak bawa aku pergi? Penurut banget. Nggak melawan sama sekali. Kakak suka yang penurut. Atau yang nakal? Aku suka yang kayak kamu. Anjing kecil, kakak nggak ada waktu main denganmu. Kakak ada urusan besar. Aku ikut kakak ya. Manja banget. Nggak boleh. Urusan kakak. Ini urusan serius, bukan main-main. Sedikit salah. Mungkin. Aku bisa bantu kakak. Kamu baru lulus kuliah ya? Namamu Aci, bukan Ci dari Cichen An. Kemarin malam kamu kerja keras, beli suplemen aja. Iya, anjing kecil kayak aku. Kakak bisa ketemu begitu keluar rumah. Kakak akan balik cari kamu setelah sibuk ini. Kakak nggak punya anak lain. Jangan lupa kangen aku. Halo, Berhasil dideketin. aku mau balik ke Jiangjiugang sekarang. Cichen An datang. Pak Ci, pakai topeng lagi. Aku pengen lihat wajahnya. Wajah cantik Pak Ci, lupakan aja. Pemimpin keluarga Ci sebelumnya tewas karena tidak sengaja. Wajahnya ketahuan orang, nyawanya melayang. Jianjigang dalam, Kemukuma enak orang kayong. Hobi clubbing dan pacaran, berani lawan mereka? Nggak takut? Air dalam, ikan juga banyak.
Keluarga Qi susah dilawan. Tapi nggak sebanding sama Lu Haochang. Lu Sueking lebih kejam. Sial, sepupu gue yang brengsek dateng. Aku mau ketemu Cian. Tolong halangi mereka. Oak. Mas ganteng? Minker. Adik. Adikku sayang, lama nggak ketemu. Lu Haochang, berani-beraninya lu serang aku? Ini Jiang Jigang, Bukan Funko. Mau deketin Yean, nggak takut mati? Minggir. Aku mau ketemu Cichen An. Kamu terluka. Gak usah banyak bacot, ke rumah sakit. Yean, luka di perut pasien nggak kena organ dalam. Istirahat 2 minggu aja. Udah dicek, ini cewek yang mau kamu deketin di Fengkou. Si iblis perempuan, Lu Lingwei. Juga anak kesayangan orang terkaya Fengkou, Lu Tong. Bicarain yang penting. Sepupunya Lu Haochang nyerang habis-habisan. Sepupunya Lu Sueking juga ada di sana. Setelah berhasil, mereka langsung hilang. Biarin mereka hidup, biar tahu siapa yang berkuasa di Jiangjiugang. Sayap. Kalau nggak mau mati, jangan banyak gerak. Matanya kayak pernah lihat di mana ya? Suaranya juga kayak familiar. Cewek ini emang suka banget nyemplung ke pelukan orang. Jangan salah paham, aku cuma pengen lihat wajahmu. Orang yang pernah melihat penampilanku sudah mati. Kamu juga ingin menyusul? Temani mereka. Orang sepertiku, kalau mati, pasti masuk neraka. Kamu orang seperti apa? Lebih baik Anye lihat sendiri. Gak mau hidup lagi? Dibanding nyawa, aku lebih ingin posisi kepala keluarga lu. Jadi, kamu nekat mencariku hanya untuk memperebutkan posisi kepala keluarga lu ini? Anye, berani nggak bertransaksi denganku? Aku Jiangjiugang, penguasa keluarga Qi. Gak ada waktu main-main. Main rumah-rumahan. Kok familiar banget? Ini urusan serius yang mau dikerjakan kakak. Bukan main rumah-rumahan. Jangan-jangan Aci dan Cichen An. Kalau mau hidup, turun sekarang. Nggak mau. Aku terluka, tega-teganya kamu. Kondisimu setengah mati begini nggak pantas. Negosiasi denganku. Kalau begitu, Anye setuju kerja sama denganku dong? Kamu pinter banget memelintir maksudku. Tergantung penampilanmu. Penampilan apa? Berani-beraninya kamu menggoda aku. Xiaowei. Kamu nggak mati, syukurlah. Lu Haochang mati sekeluarga pun aku nggak akan mati. Tadi malam aku dikejar-kejar sepupumu itu, perempuan gila. Semalaman. Untung ada orang Anye yang menyelamatkanku. Kalau nggak, aku juga bakal terbaring di sini. Seharusnya nggak usah menyelamatkanmu. Kalian ngobrol saja dulu. Perempuan Lu Shuecheng ini. Pasti akan kubalas dendam setempo. Kakak, aku kangen banget. Anak baik, tunggu aku pulang. Sepupu-sepupuku itu malah duluan bertindak. Mereka justru memberiku kesempatan. Keluarga lu nggak masuk Jiangjiugang. Kamu nggak punya sandaran.
Siapa bilang sandaranku di Jiangjiugang itu keluarga lu? Dasar, ditusuk masih bisa lari. Nyawanya keras banget. Cocok banget sama kamu. Orang yang sudah kutentukan, meski lari ke surga neraka. Akan kucari sampai ketemu. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Berhenti. Dia suka yang penurut. Otak Sintabuta. Topeng ini, kamu adalah pemegang kekuasaan keluarga Ji. Ji Chenan. Tuan Chi, kalian salah tangkap orang. Kami adalah keluarga lu dari kota Fengkou. Keluarga lu. Tidak pernah dengar. Hebat ya? Hebat-hebat lembu kali ya. Kamu? Peduli apa keluarga lu atau keluarga sapi, berani sentuh orangku. Bahkan dewa turun pun tidak akan berguna. Ini kan masyarakat hukum. Apa yang ingin kamu lakukan? Waktu kamu tusuk orang pakai pisau, bawa golok jalan-jalan di tempat eksekusi. Kenapa tidak mikir sekarang ini masyarakat hukum? Tuan Chi, Lu Lingwei adalah adikku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Ku beritahu, Lu Lingwei adalah orangku. Jiangjiugang, aku yang jaga. Kalian mau apa? Aku adalah calon kepala keluarga Lu berikutnya di kota Fengkou. Siapa berani sentuh aku? Kamu? Aku saja belum bicara, yang duduk di posisi kepala keluarga. Pasti aku. Kamu, baiklah. Kalau begitu layani baik-baik kedua tamu ini. Kepala keluarga Lu, serang. Kalian. Paman, Lu Haochang dan Lu Sueking sudah ketemu? Sudah, tapi dibawa pergi oleh Cicenan. Cicenan lebih cepat dariku. Cicenan benar-benar kejam. Wei, dia tidak serius padamu kan? Dia berniat membunuh sebagai pemimpin Jiangjiugang. Ditantang otoritasnya, ini peringatan untuk semua. Benar juga, Jiangjiugang adalah wilayah keluarga Qi. Asal Cicenan mau, seekor lalat pun tidak boleh berbuat onar di hadapannya. Berarti sekarang aku dalam pengawasannya? Xiaowei, kamu dan Cicenan sebenarnya ada APA? Paman, aku harus menjalin hubungan dengan Cicenan. Aku harus jadi kepala keluarga Lu. APA? Kamu mau jadi kepala keluarga Lu? Kamu lupa kenapa orang tuamu celaka dulu? Aku ingat. Paman, aku tidak takut mati. Aku tidak bisa membiarkan orang tuaku mati sia-sia. Aku harus menjadi kepala keluarga Lu. Itu mobil Cicenan. Shuyu, aku mungkin tidak bisa pergi. Kamu pergi dulu. Semoga beruntung. Naik mobil. Kamu anggap aku supir ya? Sabuk pengaman. Jalan saja seperti ini. Tidak akan mati. Kamu bahkan tidak punya tenaga untuk memakai sabuk pengaman. Masih punya tenaga untuk menggigitku? Tenaga untuk berbicara masih ada. Lagi pula, aku berani menggoda Anye. Apalagi yang tidak berani kulakukan, Lu Lingwei. Kamu suka cari mati ya? Suka. Aku suka kamu. Itu tidak melanggar hukum. Mau kemana? Lukamu parah, mau kemana lagi? Ke rumah sakit. Astaga, Anya sudah punya pacar. Katanya Anya tidak dekat dengan wanita? Itu karena dia belum menemukan orang yang disukanya. Lihat dia sekarang. Betapa manjanya pacarnya. Tidak mau menjelaskan? Masih bisa tertawa. Masih kurang sakit ya?
Sebelum lukamu sembuh, tidak boleh pergi kemana-mana. Jiang Jiugang tidak seaman yang kamu pikirkan. Begitu aman. Tinggallah menemaniku, ya? Lu Lingwei, aku berhutang padamu. Anye. Aku sudah terluka. Kasihanilah aku, ya? Kalau kamu terus menggodaiku seperti ini, aku akan. Anye. Aku sekarang sedang sakit. Sudah bangun? Sakit. Sakit sedikit saja tidak tahan. Bagaimana mau bersaing dengan kakakmu? Untuk jadi kepala keluarga? Aku masih punya kamu. Aku. Mimpi di siang bolong. Enyi, Obat untuk Nona Lu sudah siap? sebentar lagi, aku segera ambil. Cepat. Apa yang mau kamu berikan untuk mencapai kesepakatan? Anye serba bisa. Pasti sudah tahu. Kamu tahu siapa yang membunuh orang tuaku? Maksudmu, mau pinjam kekuatan Jiang Jiugang untuk balas dendam? Aku mau balas dendam. Sekaligus mendapatkanmu. Cinta perlu keberanian untuk diraih, penderitaan. Perlu kebijaksanaan untuk diatasi. Kamu yakin penyakitmu sudah sembuh total? Ada apa? Anye takut? Anye suka pakai topeng bahkan diranjang? Boleh saja lepas topengku. Tapi matamu harus ditutup. Semoga ini darurat. Barang di pelabuhan dirampok. Cepat sekali. Aku ada urusan, duluan ya. Keluarga Ci. Hanya kamu yang sibuk. Yang lain pada mati? Lukamu belum sembuh, kurangi minum. Gimana progres urusannya? Lokasi perusahaan sudah dipilih. Tinggal tunggu kamu taklukkan Cicenan. Sudah beres. Memang jagoan kita, Ratu Laut Fengkou City. Gak ada pria yang gak bisa kamu taklukkan. Kakak, malam ini aku milikmu. Lumayan juga. Sudah bosan. Nggak tertarik dengan karyawanku? Kalau denganku? Kamu siapa? Bos modal cowok? Ye Jiang Jiugang, Wakil Ketua Kamar Dagang Hongjing. Where are you all? Muse Bebuten Cicenan. Wajah segini berani jualan? Nggak ada secantik Cicenan, bahkan sepaseribunya. Maaf, kamu terlalu tua. Next. Mas, temenku nggak suka. Cari orang lain aja. Nggak apa, orang baru tahu kelebihan masing-masing. Setelah saling mengenalkan, cewek ini bilang kamu terlalu tua. Next. Cicenan. Ketangkep lagi sama dia. Wei Zong, selera bagus. Kirim orang rampok barangku. Sekarang nongkrong di bar. Ganggu orangku. Oh. Anye juga suka barang dan orang yang sama denganku ya? Selera yang bagus. Bos,
barangnya direbut kembali oleh Cicenan. APA, kalian semua tidak berguna. Cicenan, kau tunggu saja. Di mana Lu Lingwei? Kamar mandi. Aku tidak ada hantu di belakangku. Lebih baik ketemu hantu. Masih lari begitu lihat aku? Sepertinya aku belum cukup berusaha. Kita hanya tidur bersama. Kau sudah bilang keluar. Aku adalah milikmu. Kau terlalu arogan. Tidak suka orang yang arogan. Aku suka yang penurut. Cicenan. Kita semua sudah dewasa. Tujuan mendekati satu sama lain. Sangat jelas. Kau ingin aku membantumu menjadi kepala keluarga Lu. Hanya sekali transaksi. Aku semurah itu? Apa yang kau inginkan? Katakan langsung. Aku ingin kau tinggal di sampingku. Aku akan memberitahumu perlahan. Main-main saja. Jangan serius. Malam ini pengalaman yang bagus. Dah. Kakak jahat. Bagaimana? Pemandangannya bagus, kan? Pemandangan Jianjiugang terlihat semua. Aku sengaja memilih tempat ini. Sudah lelah selama ini. Nih, hadiah untukmu. Aduh. Aku sangat mencintaimu. Ngomong-ngomong, proyek tambang di sebelah barat Jianjiugang. Kau berencana bekerja sama dengan siapa? Ini proyek yang berisiko. Harus cari mitra yang punya modal kuat untuk menanggung risiko. Besok adalah pesta kamar dagang Hongjing. Kau ingat kepala model pria di bar itu? Where are you all? Ya, Bukannya kau bilang dia tua? Kau ingin kembali ke masa lalu? dia adalah musuh bebuyutan Cicenan. Jalan Cicenan tidak bisa dilalui. Maka aku akan mengambil jalan Weibo. Kakekmu tidak mengizinkan keluarga Lu bekerja sama dengan keluarga Wei. Kau seperti ini, tidak sesuai dengan aturannya, kan? Aturan? Aku Lu Lingwei adalah aturan. Silakan masuk. Lama tidak bertemu. Direktur Zhao. Maaf, Nona. Undangan Anda tidak valid. Tidak boleh masuk. Apa kau tidak mengenali undangan ini? Maaf, undangan Anda sebagai anggota Hongjing Chamber ini sepertinya palsu. HMPH, zaman sekarang, orang-orang sembarangan. Berani berpura-pura jadi anggota Hongjing Chamber. Satpam, keluarkan dia. Jangan ganggu ketertiban pesta. Nona ini teman saya. Mohon permakluman. Boss Wei, Selain Kechua, and Dan Tuanen. Siapapun yang masuk harus menunjukkan undangan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Undangannya sama seperti milikku, level Black Gold. Undangan wakil ketua. Maaf, Tuanen. Aku buta mata. Tuanen, Nona Lu, Silicon Masak. Dan, usir 2 orang di belakang itu. Berani menghina tamuku? Cari mati. Baik, Tuanen. Hershey. Tuan N, aku salah. Terima kasih, Tuan sudah membantu. Jangan terlalu kaku denganku. Nona Lu, ada waktu untuk minum bersama? Bos, Kamu yakin mau pergi dengannya? aku dan Bos Wei ada kerjasama yang perlu dibahas. Silakan. Ini. Tuan Ci, Anda baik-baik saja? Cepat panggil dokter. Baik, Tuan Zhou. Cemburu, menyakiti diri sendiri, menguntungkan musuh. Hah? Rasa posesif pria. Aku akan segera mencapai tujuanku. Bos Wei, ini proyek tambang di sisi barat pelabuhan Jiangjiu. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda? Kerjasama? Apa keuntungan yang bisa Nona Lu berikan padaku?
Kalau Bos Wei tidak berkenan, maka aku dengan senang hati menerimanya. Nona Lu, kerjasama yang menyenangkan. Aku terluka. Aku bukan dokter. Tuan Chi mungkin salah orang. Kakak, tolong aku. Bawa aku pergi. Aku akan ikut denganmu. Bos Wei, permisi dulu. Gaya yang tidak pantas. Jangan terlalu dekat dengan pria tua Wei Ruo itu. Chi Chen An, jangan terlalu ikut campur. Dan, siapa sebenarnya kamu? Melihat saja tidak boleh. Jangan menyesal nanti. Selain wajah, di mana saja boleh. Ini tempat favoritmu. Coba sentuh, ini hanya milikmu. Yang aku minati hanya wajahmu, Tuan An. Kalau di antara kita tidak ada kepercayaan, maka aku tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kamu belum sejujur Wei Ruo. Lu Ling Wei. Kamu membandingkanku dengan Wei Ruo? Tuan Wei, ini bukan rumahku. Nona Lu ingin bekerja sama dengan Wei Group, tidak ada tanda-tanda? Tuan Wei, keluarga Lu adalah orang terkaya di kota Fengkou. Bekerja sama denganku, pasti untung. Urusan kita, hanya urusan bisnis, yang lain tidak usah dibicarakan. Maaf, malam ini aku terlalu lancang. Orang yang kuinginkan, meski harus dikuliti, tetap milikku. Chi Chen An. Naik mobil. Kamu mengikutiku? Wei Ruo bukan orang baik, jauhi dia. Setiap orang punya takdirnya sendiri, tidak perlu kau khawatirkan. Aku hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Kalau begitu, terima kasih. Tuan An, kalau tidak bisa dengan cara halus, pakai cara kasar. Di pelabuhan Jiangjiu, belum ada yang tidak berani kulakukan. Benarkah? Lalu kenapa kau tidak berani melepas topengmu? Sangat ingin melihat wajahku. Aku tahu tentang keluarga Chi, penerus sebelumnya. Memperlihatkan wajah mudah mendatangkan bahaya, jadi aku semakin penasaran. Berani tidak kau mempercayaiku dengan punggungmu? Kamu anjing ya? Kamu bukan milikku. Kenapa? Aku suka melihat wajah saat melakukannya. Kakak, aku datang ke pelabuhan Jiangjiu untuk mencarimu. Sudah berapa hari tidak makan? Lapar sekali ya? 1 bulan 3 hari. Sampai hatiku seperti meledak. Oh, Maaf kak, aku hanya bisa menggunakan cara ini. Untuk membuatmu tetap di sisiku. Kakak, kamu sudah bangun? Ini sarapan yang kubawa untukmu. Chi Chen An terluka di tangan kanan juga. Kebetulan sekali, jangan-jangan. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu mencariku? Kakak, aku Aci. Adalah anjing kecil kakak.
persis sama. Pukul 8 malam, Hotel Hongjing. Kakak, kamu ada urusan mendesak? Kalau tidak, kamu bisa pergi dulu. Aku bisa jaga diri sendiri, tidak perlu khawatir. Sifat dan temperamen sangat berbeda. Mana mungkin orang yang sama? Aku terlalu banyak berpikir. Anjing kecil. Jiang Jiugang terlalu berbahaya. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu kembali ke kota Fengkou. Kakak, aku ingin tinggal dan menemanimu. Terserah kamu. Tanpa perintahku, jangan mencariku. Pakai kartuku saja. Ketulusanku. Proyek perhiasan lintas batas. Ini proyek luar negeri keluarga Ji, aku tahu. Keluarga Lu memonopoli industri perhiasan di kota Fengkou. Lebih baik kita bekerja sama. Chi Chen An, kamu memanfaatkanku. Kartu ini. Sial. Bagaimana bisa memanfaatkan? Ini disebut pertukaran kepentingan. Tuan An. Kartunya jatuh. Tidak diambil. Terima kasih atas peringatan Nona Lu. Apa maksudnya ini? Nona Lu hari ini terlalu cantik, aku tidak tahan ingin menciummu. Terima kasih pujiannya. Proyek ini, tunggu sampai aku jadi kepala keluarga Lu. Baru bisa dilanjutkan. Tentu saja. Membuatmu jadi kepala keluarga Lu, aku bisa membantumu. Kalau begitu, bantu aku sekali lagi, bantu aku singkirkan sepupu-sepupuku. Nona Lu, sangat ambisius, aku suka. Wah, ini adikku yang baik. Tuan An, kebetulan sekali. Si Wei, kamu di satu sisi. Berunding kerjasama dengan Lu Ling Wei, di sisi lain. Bermain mata dengan sepupunya, makan dua sisi. Kamu benar-benar hebat. Adik, aku ada urusan denganmu. Jika kamu ingin tahu kabar sahabatmu, lebih baik ikut aku dengan baik. Shu Yu. Semuanya, permisi dulu. Pergi. Lu Ling Wei tidak suka. Pria yang pemarah. Dia juga tidak mungkin menyukai penipu yang licik. Siapa tahu, mungkin kita berdua memang didiktirkan bersama. Sudah leret, and ye silakan makan. Aku tidak akan menemani. Cari tahu lokasi pasti Lu Ling Wei. Lu Ling Wei, asal kau patuh, tidur dengan Wei Ruo, sahabatmu, akan baik-baik saja. Aku ingin kau mati. Lu Sueking, aku sudah memperingatkanmu. Jangan macam-macam denganku, kalau kau tidak patuh. Maka matamu ini, tidak usah kau pakai lagi. Ah, jangan. Lu Ling Wei. Anye, kau terlambat. Maaf. Lu Sueking, ketika kau merasa bersalah, kau akan terus menekankan satu hal. Kau tidak mencari Shu Yu kali ini. Ini peringatan untukmu, lain kali. Biar Lu Hao Chang yang mengurus jenazahmu. Memang wanita yang kusukai, liar sekali. Hei, Jida Jia, bisakah kau berhenti bermain-main? Dengan akun WeChat kecilmu itu. Sudah 3 hari dia tidak mengirimiku pesan. Kalau si wanita hila tahu kau adalah Aci. Bukan 3 hari, 30 tahun pun dia tidak akan peduli padamu. Kalau tidak mau bantu,
Diam dan kerjakan tugasmu, jangan mengutukku. Membantu, kau masih berani menyebutnya. Ah, zaman apa ini, sampai harus membuat kami. Pemimpin keluarga Ci yang terhormat, duduk di malam hari. Jangan ngawur. Dia suka yang seperti ini. Tahu, suka model priakan. Tapi aku yakin, kau hanya mencari dia untuk bekerja sama. Menjatuhkan keluarga Wei, jangan sampai kau sendiri yang terjebak. Itu, besok pagi, kirim dia SMS, bilang saja. Jam 8 malam, bertemu di Hotel Hongjing. Drama Queen. Demi rencana besar kita, pengorbanan kecilmu ini apa artinya? Dibandingkan denganmu, pengorbananku memang bisa diabaikan. Lagi pula, kau sudah sampai naik keranjang orang. Harus cepat menemui dia. Hei, rindu aku? Oke, aku segera sampai. Hei! Teman kencanku gila cinta, bagaimana? Aku mencarimu untuk urusan serius. Wei Ruo, memanfaatkan Lu Suiking untuk menjebakku. Kita harus bergerak cepat, selesaikan dulu. Dasar Lu Hao Chang bodoh. Boleh juga. Tapi, bisakah aku minta hadiahnya di awal? Pencairan disetujui. Lu Lingwei, kamu mengajakku keluar. Mau balas dendam? Ini, proyek dari Cichen An untukku. Cichen An memberiku proyek lintas batas. Aku datang untuk menyerah, mari kita kerjasama. Kamu bisa sebaik itu? Tentu saja dia tidak sebaik itu. Kakak, jangan percaya dia. Kakak sudah dekat dengan Wei Ruo. Kalau kamu tidak kerjasama denganku, bagaimana bisa menang melawannya? Lu Lingwei, jangan asal bicara. Lu Suiking, kamu pikir aku buta? Lu Lingwei, Cichen An, kenapa kamu datang? kamu ikut aku keluar. Proyek yang kuberikan, kamu berikan ke Lu Hao Chang? Anyi, ini maksudnya? Kakakku punya kekayaan besar, dia yang terbaik untuk proyek lintas batas. Investasi terbaik. Lu Lingwei. Proyek ini aku terima. Kamu ikut aku keluar. Dengan koneksi Anye, posisi kepala keluarga Lu, pasti ku dapat. Bodoh. Bagaimana? Aku bekerja sama dengan baik kan? Aturan kakek, bisnis keluarga Lu. Tidak boleh keluar negeri. Halo kakek, kakak mau jual barang anti keluarga Lu ke luar negeri. Tidak bisa diterima, aku akan tangkap dia sendiri. Baik kakek, Rapih dan cepat. sebaiknya Anye jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, akibatnya lebih parah. Anye, klien asing ini sudah tanda tangan kontrak besar. Ini kontraknya. Batu giok ini, ada beberapa klien besar di dalam negeri. Kamu tidak jual. Proyek kerja sama kita, terutama untuk luar negeri, aku harus tunjukkan sedikit ketulusanku kan. Ketulusan yang bagus ya. Kakek, kenapa kamu datang? Kakek, sujud. Ini semua ulah Lu Lingwei, menjebakku. Kalau bodoh, jangan salahkan orang lain menjebak, kakek. Pak Ci, maaf ya, cucu saya tidak tahu aturan. Proyek ini sepertinya harus dihentikan. Denda sudah disiapkan. Kakek terlalu baik, karena sekarang kakek sedang urusan keluarga. Saya pamit dulu. Ambil uang dan pergi. Kakek, ini semua gara-gara Lu Lingwei. Dia menjebak saya. Lu Hao Chang, kalau kalah harus mengakui. Mulai sekarang,
Kamu dicabut hak untuk bersaing jadi kepala keluarga Lu. Tidak, kakek, jangan kakek. Kakek. Jangan kakek. Sebagai keturunan keluarga Lu, ingat apa yang boleh dilakukan. Ya, Kakek. Lulingwei, jangan kira kamu menang. Aku tidak seperti Lu Hao Chang. Bodoh itu, ditipu malah bantu hitung uang. kalau ada trik, keluarkan saja. Aku temani sampai akhir. Kaken. Cari mati. Kaan, kalau butuh wanita, aku juga bisa. Aku lebih bisa menyenangkan Kaan daripada Lulingwei. Kamu berani bandingkan dengan dia? Kaan, apa bagusnya Lulingwei itu? Aku lebih penurut darinya. Kalau masih berani bicara sembarangan, ku buat kamu mati tak utuh. Kaan, ternyata Kaan suka gaya begini. Aku paling oli. Kalian benar-benar mau makan. Adik, jangan marah. Aku tidak keberatan kalau kamu ikut. Bagaimana kalau kita bertiga bersama? Diam. Cuma laki-laki. Kalau suka aku kasih. Laki-laki banyak, tapi posisi kepala keluarga Lu cuma satu. Aku pasti dapatkan. Ini jebakannya, kamu terjebak. Pergi. Laki-laki brengsek, mati saja. Sebenarnya kamu mau apa? Aku cuma suka Kaan. Pergi. Dia berani memblokirku. Lulingwei dijuluki Ratu Laut Fengkou. Jangan buang waktumu untuk dia. Wanita ini terlalu licik, tidak bisakah kamu suka yang lain? Siapa bilang aku suka dia? Aku belum puas main. Bebek mati mulut keras. Aku tidak peduli caranya, dalam 3 hari. Dia harus menarikku kembali. 3 hari lagi, Kamar Dagang Hongjing akan mengadakan tender. Lulingwei selalu ingin membawa bisnis keluarga Lu. Masa kepelabihan Jiangzhou, pasti jadikan datang. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku baru bilang ke ibuku tidak mau pergi. Pergi minta maaf ke ketua. Nah, Halo, Bu. Aku mau pergi ke tender. Cichen An, kamu gila? Keluarkan aku dari daftar hitam. Jangan mimpi, lepaskan. Tidak, kecuali kamu setuju denganku. Baik, biar aku lihat wajahmu. Kalau begitu tidak usah. Baik. Aku akan tunjukkan, tapi setelah kamu mewarisi kepala keluarga Lu. Aku akan buka. Lepaskan. Lulingwei, kamu anjing ya? Ya aku anjing. Hati-hati kena rabies. Sebenarnya, wajahku sudah kamu lihat sebelumnya. Nyonya Lu, minum segelas? Dia tidak kuat minum. Wei Wei, kita pergi. Jangan lihat. Tempat duduk kita di sana. Bagaimana? Yakin bisa? Ini ada tambahan sesuatu. Beri Lulingwei minum ini. Licik sekali, apa dia akan tertipu? Tenang, asalkan kamu investasi proyeknya. Dia tidak akan menolakmu. Hati-hati W Yairuo. Kesempatan datang, Cichen An. Kali ini aku ingin tahu, siapa sebenarnya kamu? Para tamu undangan, tender akan segera dimulai.
Tahun ini, tender kamar dagang Hongjing resmi dimulai. Silakan para tamu undangan maju satu persatu untuk berbicara. Selanjutnya, Wei Wei. Semangat. Halo semua, aku Lu Lingwei. Ini semua pendapatku tentang proyek ini. Selamat Nyonya Wei, dapatkan proyek lintas batas Nyonya Lu. Tender kali ini sukses besar. Nona Lu. Very muka, manem sejilas. Mengingat kamu adalah mitra kerjaku. Boleh minum bersama kamu? Nona Lu sangat murah hati. Adik, kakak juga mau angkat gelas untukmu. Selamat. Minum, minum lebih banyak. Xia Wei, kamu sudah mabuk, aku bantu kamu pergi. Lu Lingwei, tunggu sampai reputasimu hancur. Lihat saja bagaimana kamu bisa bersaing denganku untuk jadi kepala keluarga. CEO Wei, di mana barang yang aku minta? Tanah di sini bisa digunakan untuk bisnis yang kamu inginkan. Kalau begitu terima kasih CEO Wei. Semoga kamu dan adikku bersenang-senang malam ini. Tidak enak badan. Sayang, baik-baik. Sebentar lagi kamu tidak akan merasa tidak enak, aku bantu kamu lepas baju. Chi Chanen, kamu mau merusak rencanaku lagi. Kamu berani menyentuhnya? Lu Lingwei. Biarkan dia masih bernafas. Berani kalian. Lu Lingwei. Panas. Barang dari Wei Ruo berani kamu minum. Cari mati ya? Sudah kuduga. Kamu akan datang menyelamatkanku. Baru saja bertengkar. Masih mengharapkan aku datang menyelamatkanmu. Dari mana percaya dirinya? Kamu marah padaku. Baik, aku salah. Jangan lihat. Asyik yang main-main denganku? Tuan An. Atau harus memanggilmu Aci? Sudah lama tidak bertemu. Kamu mabuk, salah orang. Aku di mana? Kejadian kemarin. Kamu lupa semuanya. Tadi malam, aku diracuni. Aku sepertinya juga melihat wajahmu. Bagaimana? Puas? Wajah yang selalu ingin kamu lihat. Tapi aku sama sekali tidak ingat. Bagaimana kalau kamu perlihatkan sekali lagi? Kesempatan sudah kuberikan, kamu yang tidak menghargai. Pelit. Suatu hari nanti, saat kamu sudah jadi abu, aku akan ingat. Aku sangat menantikannya, tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Terima ini. Siang bolong, jangan goda aku. Gila ya kamu. Siapa yang menghinaku? Ada apa? Lu Sweking ada di Jalan Liliang. Bergerak cepat, mungkin sedang menyetir. Jalan Lin Liang. Aku juga ada di Jalan Lin Liang.
Itu mobil Lu Sue King. Hati-hati. Lu Lingwei, kau merusak rencanaku. Aku akan menabrak kalian sampai mati. Qi Qian-an, sadarlah. Ada APA? Shannon kenapa? Kita diserang habis-habisan. Kondisi Qi Qian-an tidak terlalu baik. Cepat kirim bantuan untuk menyelamatkannya. Aku segera ke sana. Qi Qian-an, sadarlah. Qi Qian-an, jangan menakut-nakutiku. Qi Qian-an. Qi Qian-an, sadarlah. Qi Qian-an, kau kuat. Semoga dewa melindungi. Semoga dewa melindungi, kau pasti akan baik-baik saja. Kenapa aku merasa panik saat dia celaka? Aku merasa sangat gelisah. Chen An menjadi kepala keluarga Qi selama 3 tahun. Di pelabuhan Jiangjiu, tidak pernah terjadi apa-apa sampai bertemu denganmu. Luka pasien tidak parah, hanya mengalami gegar otak ringan. Perlu istirahat beberapa waktu. Kau jaga Qi Qian-an di sini. Aku akan memberikan penjelasan untuk ini. Shu Yu, bantu aku cari lokasi Lu Sue King. Lu Lingwei, berani-beraninya kau menabrak kakakmu. Berani menyentuh orangku. Meskipun kau leluhurku, aku tetap akan memukulmu. Kalau kau dan Lu Haoqiang mengganggu orangku lagi, aku akan mengambil nyawamu. Mengerti? Kau sudah sadar. Sister. Sekarang dia sudah sadar. Apa yang bisa dimakan? Kesehatan Anye masih sangat lemah. Harus makan makanan ringan dulu. Baik, terima kasih. Aku akan menyiapkannya. Tidak perlu. Aku sudah bawa. Kau kemana saja? Aku masak untukmu. Kau pergi balas dendam. Zuorui, ambilkan es batu. Tidak apa-apa. Tapi kau, situasinya sangat berbahaya waktu itu. Kenapa kau melakukan itu? Maaf. Tuan tua, kepala keluarga celaka. Tenang saja. Benar-benar romantis. Pergi, bawa perempuan ITU ke sini. Ya. Qi Qian-an, kamu sebenarnya siapa? Sudah larut, tidurlah. Kamu gegar otak, bisakah tenang sedikit? Tidurlah bersamaku. Kamu kekanak-kanakan sekali. Macan kecil bisa menghangatkan tempat tidur. Tinggallah bersamaku, ya? Lu Lingwei. Aku berhutang padamu. Pak Qi. Tidur. Tidak bisa, aku tidak bisa memanfaatkan keadaan. Dia terluka karena aku melihat wajahnya saat dia tertidur. Apa bedanya dengan menendang orang yang sudah jatuh? Suatu hari, aku akan membuatmu dengan rela hati melepas topengmu.
Kakak, aku memang tidak salah menilaimu. Kamu siapa? Nona Lu, tuan tua kami ingin bertemu. Kakek Ci. Ada apa? Nona Lu, tolong jangan bertemu lagi dengan Chi Chenen. Kakek, maaf aku tidak bisa menuruti perintahmu. Lu Lingwei, kamu adalah orang terkaya di Fengkou. Chu Chu Kesayangan Lutang. Sengaja datang ke Jiangjiu Port, mendekati penguasa keluarga Qi. Tujuanmu, semua orang di Jiangjiu Port tahu. Kakek, tujuan Lu Lingwei tidak bertentangan dengan kepentingan keluarga Qi. Hari ini, dengan status apa kakek menasihatiku? Kemana aku pergi? Adalah kebebasanku. Aku beri kamu 3 hari untuk meninggalkan Jiangjiu Port, jika tidak. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Meninggalkan Jiangjiu Port, kecuali Ci Chen An. Mengatakannya langsung padaku, orang lain. Tidak berhak. Permisi. Benar-benar keras kepala. Lu Lingwei, kamu mau apa? Sepupu, kamu menyentuh Ci Chen An. Aku hanya mengambil sedikit bunga. Bawa orangmu, tinggalkan Jiangjiu Port. Aku bisa menjamin nyawamu. Mimpi. Lu Lingwei, minggir. Kenapa kamu begitu gugup? Jangan-jangan kamu hamil? Aku tebak. Anak Wei Ruo. Diam. Tebakanmu benar. Lu Lingwei, kalau kamu berani membocorkan hal ini, kau pasti mati. Aku bisa membiarkanmu menyelamatkan anak ini. Tapi kau harus kembali ke kota Fengkou dan melepaskan posisi kepala keluarga. Kalau tidak, makan. Suapi aku. Mau makan atau tidak, terserah. Tanganku ditusuk jarum, tidak bisa bergerak. Kalau kau tidak menyuapiku, aku akan mati kelaparan. Kalau begitu, mati saja kelaparan. Anye butuh suntikan obat. Aku belum pernah melihatmu. Dokter Chen ganti shift, aku yang baru. Tidak benar. Kai Chen En, kau pasti mati. Ci Chen An, bagaimana kabarmu? Dokter, Sudah diselamatkan, tapi belum lepas dari masa kritis. Perlu diobservasi lagi di ICU untuk beberapa waktu. ada temuan apa? Tidak, rekaman koridor rusak, masih dalam investigasi. Nona Lu, tuan tua kami memanggilmu. Setiap kepala keluarga, Ji berasal dari lapangan latihan. Jika kau masih bersikeras. Bersama Chen En, mari kita lihat. Kemampuanmu. Kakek Ci, usia Anda sudah tua jadi bingungnya. Aku bukan anggota keluarga Ci, juga tidak ingin jadi kepala keluarga Ci. Aku hanya ingin jadi kepala keluarga Lu. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Kau membuat kukuku tidak tahu hidup atau mati, hari ini. Kalau tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini, itu nasibmu. Sebelina, aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Nona Lu, lebih baik kau patuh pada kata-kata kakek. Menggeku kala dan tinggalkan tuan muda kami. Sejak kecil, Lu Lingwei paling tidak bisa patuh. Keras kepala, mari lihat seberapa kuat tubuhmu. Serang. Selanjutnya,
Kamu yang maju. Hanya ini. Biar aku keluar. Seorang gadis kecil bisa mengalahkan sekelompok pasukan elit keluarga Qi. Ternyata kau cukup berbakat. Belum selesai. Kau tidak berniat membiarkanku keluar hidup-hidup. Ternyata kau cukup pintar. Kalau dia tidak segera sadar, Wei Wei mungkin akan dalam bahaya. Tenanglah, Lu Lingwei akan baik-baik saja. Dia baru saja lepas dari bahaya, jangan ikut campur lagi. Apa yang terjadi dengan Lu Lingwei? Akhirnya kamu sadar, Wei Wei diculik oleh kakekmu. Cepat selamatkan dia. Chen En, demi wanita ini, kamu berani melawan perintahku? Aku dan ayahku berbeda. Satu membunuh nenekku. Satu lagi membuat ibuku mandiri. Kurang ajar. Minggir. Kamu akan mati di tangan wanita ini. Lebih baik dia mati di tanganku daripada di tanganmu. Minggir. Wei Wei, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu bilang, jika aku bisa keluar hidup-hidup, kamu akan penuhi satu permintaanku. Apa yang kamu mau? Aku mau cabut semua pengawas rahasia di sekitar Chen An. Baik. Wei Wei, Dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Ci. Aku mau cabut Chen An. Semua pengawas rahasia di sekitarnya. Wei Wei. Apa yang harus kulakukan denganmu? Bodoh. Aku tidak akan mati. Lu Lingwei, ayo kita menikah. Chen An, kamu. Kamu benar-benar menyukaiku? Suka, hatiku, mataku, seluruh tubuhku. Sangat merindukanmu. Baiklah. Tapi aku tidak menikah dengan orang yang belum pernah kutemui. Sudah. Kamu sudah pernah melihatku. Chen An, kamu tidak aci. Membohongiku selama ini. Menyenangkan, ya? Aku pernah bilang, saat kamu mewarisi keluarga Lu, aku bisa melepas topengku. Sekarang, tidak ada yang bisa menandingimu. Aku bisa menepati janji. Antara kita. Hanya transaksi. Sekarang transaksi sudah selesai. Mari kita bicara tentang perasaan. Aku adalah calon kepala keluarga Lu dari kota Fengkou. Kau adalah Jiang Jiugang. Penguasa keluarga Qi, kita tidak mungkin bersama. Kenapa? Kau menyiapkan jebakan di bar untuk menjebakku. Kau ingin keluarga Lu dan Qi menikah, ingin sebuah pernikahan yang didasarkan pada keuntungan, bukan? Wei Wei, bisakah kau menghadapi hatimu sendiri? Kita berbicara tentang cinta, lucu. Tujuan mendekati satu sama lain. Sebenarnya tidak murni. Wei Wei, Kau terkena imbas dariku, diracuni oleh Wei Ruo. Nyaris mati. Wei Ruo terlalu berbahaya bagimu. Hanya dengan menghancurkan kekuatannya, baru kau bisa tenang di Jiang Jiugang. Aku bisa membantumu, kau menggunakan identitas palsu Aci. Untuk mendekatiku, bukan hanya agar aku membantumu melawan musuh. Chen An, aku tidak bodoh. Kita saling memanfaatkan. lalu ketika kau bilang pada kakek, hal yang kau inginkan, kau sebenarnya bisa meminta yang lebih baik.
Apa yang kuinginkan, bisa kudapatkan sendiri, tidak perlu diberi. Kau juga tidak bisa memberi. Lalu apa yang sebenarnya kau inginkan? Apapun yang kuinginkan, bukan kau. Jika aku tidak menginginkan apapun, hanya menginginkanmu, Mimpi. jangan lupa, keluarga lu bisa sukses di Jiangjiu Gang. Siapa yang membantu di belakang layar? Kau menggunakan keluarga lu untuk mengancamku? Keluarga lu tidak akan bertahan di Jiangjiu Gang tanpamu. Jadi, maukah kau mempertimbangkan lagi? Untuk bersamaku? Jangan menangis, aku sedih. Puas? Kalau masih marah, gigit lagi. Ini siapa nona yang nekat, kehujanan di tengah malam? Pergi. Nona Lu, hujan derap begini bisa sakit. Bagaimana kalau mampir ke rumahku? Dia bilang pergi, tidak dengar? Nona Lu kedua, sudah dapat pengganti baru? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik siapa aku. Baju ini buatan khusus keluarga Chi. Apa dia? Chi Chinen, tidak kesangka. Kau rela melipas topping demi seorang wanita. Kalau leluhur keluarga Chi tahu, pasti marah sampai bangkit dari kubur. Itu masih lebih baik daripada keluarga Wei yang jahat. Kuburan leluhurmu mengeluarkan asap hitam. Kalian berdua, minggir. Pergi kau. Luka belum sembuh udah kehujanan, mau mati nggak perlu. Menyiksa diri kayak gini. Anye juga bisa kasihan, badai ini kan kamu yang bawa. Lukamu belum sembuh, turunin aku. Tahu aja, jangan banyak gerak. Turunin aku. Cichen An, ngapain kamu? Gila loh. Aku lagi luka-luka, jangan sentuh aku. Santai, aku bersihin lukamu. Cichen An, gimana ya harusnya aku perlakukan kamu? Maaf, sudah membuatmu tersakiti. Aku akan ganti rugi. Cichen An, tunggu aku benar-benar jadi kepala keluarga. Nanti aku bantu kamu hadapi Weiruo. Hutangku harus dilunasi sampai tuntas. Setelah hutang terbayar, kita bisa putus kontak. Lu Lingwei, habis tidurin aku langsung kabur lagi. Hei, Lu Lingwei udah pergi. Bantu cariin dia ada di mana. Dia kan direktur wanita, sibuk tahu. Nggak kayak kamu, otaknya cuma Lulingwei doang. Kalau nggak mau cari, aku cari sendiri. Lokasi terakhir, dia udah nggak di Jiangjiu Port. Siapin tim, ke Fengkou City. Sayap. Kenapa hati ini rasanya dak dikduk? Lingwei hebat, nggak cuma berhasil bawa bisnis perhiasan giok keluarga Lu ke Jiangjiu Port, tapi juga masuk Hongjing Chamber. Kekak. Walaupun bisnis keluarga Lu udah masuk Jiangjiu Port, tapi fondasinya belum kuat. Apalagi Lingwei terlalu mencolok. Bisa bahaya nanti. Ya kakek, Lingwei terlalu mencolok. Besar pasak daripada tiang, jangan serahkan keluarga Lu padanya. Kakak-kakak nggak mampu, cuma bisa gosip belakang. Mau dicemplungin neraka gunung pisang, dikuliti dicabut lidah?
Xia Wei, aku putuskan besok malam. Adakan upacara penerus kepala keluarga Lu. Kakek, aku nggak terima. Selama ini, kontribusiku dan Sui King untuk keluarga Lu. Mana ada yang kurang dari dia? Aturan penerus kepala keluarga. Sudah ditetapkan dari dulu. Xia Wei, berhasil bawa bisnis keluarga Lu ke Jiangjiu Port. Ini kompetisi fair. Kakek, di Fengkou City. Siapa yang nggak tahu kamu pilih kasih ke Lu Lingwei? Sui King, pendapatmu gimana? Aku tidak keberatan Lingwei menggantikan posisi kepala keluarga. APA. Kakak, kita saudara-saudara Lu masing-masing punya bisnis. Aku cuma mau urus wilayahku sendiri. Kamu dikasih minuman apa sama Lu Lingwei sampai jadi begini? Kalau kakak merasa bisnisnya kecil, adik bisa bantu urus. Berani kamu. Kurang ajar. Aku kepala keluarga Lu. Panggil orang. Kamu mau apa? Lu Hao Chang tidak menghormati kepala keluarga. Hukum keluarga harus diberlakukan. Bawa dia keluar, cambuk 20 kali. Baik. Aku salah, Lu Lingwei, kepala keluarga Lu. Chen Gan, tolong. Aku salah. Kakak, sakit? Sakit. Jerak? Jera. Kakak, kamu seharusnya lebih paham artinya hidup merendah. Kedepannya, jadilah manusia yang baik. Jangan jadi anjing. Lu Lingwei, aku akan hancurkan yang paling kamu sayang. Gelang violet yang kamu buat sendiri. Dikasih begitu saja ke si wanita gila itu? Asal dia suka, hancurkan pun boleh. Dasar pecinta buta. Oh iya. Besok malam keluarga Lu akan mengadakan upacara penggantian kepala keluarga. Lu Lingwei pasti akan datang. Bagaimana kalau aku langsung masuk dan menculiknya? Kakak, kamu ke kota Fengkou untuk mengejar calon istri, bukan jadi perampok. Sadarlah. Iya juga. Chi Chenen. Hello. Chen An, kamu bagaimana? Tidak bisa, lu kamu tidak berhenti berdarah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ke keluarga Lu. Kamu gila? Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dengar aku. Aku umumkan mulai hari ini, Lu Lingwei. Tunggu. Akan menjadi kepala keluarga Lu yang baru. Kepala keluarga Lu tidak boleh jatuh ke tangan wanita bejat. Yang tidak bermoral. Lu Hao Chang, apa maksudmu? Kepala keluarga Lu harus bersih dan bermoral. Lu Lingwei diam-diam memelihara gigolo di luar. Even sehari dua hari, dia tidak layak menjadi kepala keluarga Lu. Si gigolo itu ngomong siapa? Chi Chen An. Kepala keluarga Chi. Betul, beberapa waktu ini aku bersamanya. Dia dan orang di foto itu sama. Barson. Tuan memanggilnya kepala keluarga Chi, berarti dia. Penguasa keluarga Chi di Jiangjiugang, seringkali di luar. Selalu memakai topeng. Cak disangka. Hari ini bisa melihat wajah aslinya. Chi Chen An, jangan bikin ribut. Kepala keluarga Chi, lama tak jumpa. Tak kesangka kau datang hari ini, saya kurang sambat. Tuan terlalu sungkan. Hubunganku dengan Wei Wei sangat dekat. Upacara pengangkatannya jadi kepala keluarga, pasti aku hadir. Sial, kenapa dia bisa datang? Ini wilayah keluarga Lu, tidak menerima orang luar. Silakan pergi. Kau berhak bicara di sini. Pergi.
Kepala keluarga Lu, orang ini. Menyebar rumor tentang kita, bagaimana rencanamu? Ini urusan internal keluarga Lu. Tak perlu kepala keluarga Cirepot. Angkat kamu. Kepala keluarga Lu. Hari ini aku datang untuk melamar. Terburu-buru, mas kawinnya menyusul nanti. Gelang giok violet ini, tahan cahaya, jenis es kualitas tinggi. Sangat berharga, adik. Ling Wei, sudah jadi kepala keluarga, tindakanmu. Kok masih impulsif? Kakek. Dia yang buat onar, cepat usir dia. Ling Wei, kakek lihat kalian berdua saling suka. Manfaatkan hari peresmianmu, jadi kepala keluarga. Terima saja lamaran kepala keluarga Ci. Kakek benar. Main paksaan cinta sama aku? Selamat Tuan En. Selamat. Wei Wei. Kalau kau tidak mau, terima lamaran Chichenen. Aku bawa kabur pakai mobil. Tolong jaga kakekku baik-baik. Shannon. Aku tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Chen An terluka, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Wei Wei kita ditipu oleh Kaijenan. Sangat parah, hati kecilnya masih terluka. Kamu. Jangan pura-pura. Tadi kamu kan sangat gagah. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Chichen An. Peluru tidak mengenai bagian vital, bisa dibilang nyawanya terselamatkan. Tuan Lu, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Dia datang ke kota Fengkou pasti mencari aku, kalau tidak mencariku. Dia tidak akan celaka. Tuan Lu, Chen An benar-benar menyukaimu. Kalau kamu tidak berminat, tolong putuskan saja. Saat dia bangun, jelaskan dengan jelas padanya. Wei Wei. Sudah puas bermain? Kamu marah padaku. Kalau kamu celaka di kota Fengkou, bagaimana aku menjelaskan pada keluarga Qi? Terluka adalah nasib burukku, tidak ada hubungannya denganmu. Baik, tidak ada hubungannya ya. Segera kembali ke Jiangjiugang. Mau mati di mana saja, jangan ganggu aku. Kamu gila. Aku memang gila. Kalau kamu masih marah, bisa pukul aku lagi. Kamu gila. Orang yang melukaimu pasti tidak akan kubiarkan. Gu Suiying di Jiangjiugang membuka beberapa kasino. Aku ingin memanfaatkan tangannya untuk menyingkirkan Weibo Apakah dia akan patuh? demi masa depan anaknya. Asalkan umpan yang kuberikan cukup besar, ikan manapun akan tergoda. Dulu kamu tidak bersaing. Kalau kamu bersaing, tidak ada yang lebih licik darimu. Terima kasih. Wei Wei, seumur hidupku selain kamu. Tidak akan menikah dengan siapapun. Chichen An, kamu serius? Kamu masih muda. Aku bersumpah, kalau ada setengah kata dusta. Terserah kamu mau apa. Baik, aku percaya kamu sekali lagi. Wei Wei, kapan kita menikah? Terlalu cepat. Menikahlah denganku, atau aku yang masuk ke keluargamu, terserah. Kamu menikah masuk keluarga Lu. Serius. Kemarin di kota Fengkou, kepala keluarga baru Lu Ling Wei. Dia juga pemegang kekuasaan keluarga Qi, Chen An. Mengki mungkin hubungan dan pertenangan. Lu Ling Wei, kamu yang memaksaku. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantarmu bertemu orang tuamu. Kakek, Anda menghentikan proyek keluarga Lu di Jiangjiugang. Apakah karena Chichen An? Aku sudah memperingatkanmu. Jauhi Qi Chen An. Jadi menghentikan proyek keluarga Lu untuk mengancamku? Bukan ancaman, tapi diskusi. Keluarga Lu bisa tidak membutuhkan pasar Jiangjiugang, tapi kamu tidak bisa tidak membutuhkan bukti orang tuamu dibunuh dulu. Aku menyelidiki bertahun-tahun, tidak menemukan apa-apa, bagaimana bisa? Orang tuamu dibunuh di Jiangjiugang, kamu tidak bisa menemukan.
Tidak berarti keluarga Qi juga tidak bisa. Putus dengan Chen An. Aku akan memberimu videonya. Wei Wei, kenapa kamu datang ke Jiangjiu Gang? Dan diam-diam bertemu kakek, bukan? Ingin memberiku kejutan? Qi Chen An. Kita Ada apa? Katakan. kita putus. Apa katamu? Kakek, apakah Anda mengatakan sesuatu padanya? Chen An, ini adalah keputusan Nona Lu sendiri. Tidak mungkin, kakek. Jika Anda sudah tua, pulanglah ke rumah tua, urusanku jangan ikut campur. Lepaskan aku. Lu Ling Wei, apakah kakekku memberitahumu sesuatu? Kakekmu memiliki video pengawasan. Orang tuaku dibunuh. Aku tidak punya pilihan. Kamu bisa lebih mengandalkanku. Kakekku bisa menemukan bukti. Aku juga bisa. Qi Chen An, aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Kali ini, aku ingin mencari cara sendiri. Lu Ling Wei. Jauh dariku. Qi Chen An, urusan balas dendam. Aku tidak ingin membebanimu. Nona Lu kedua, hari ini mengadakan rapat pemegang saham. Apakah bersiap mundur? Seharusnya dari dulu berpikir begitu, tidak perlu membuang waktu kami. Di sini bermain rumah-rumahan denganmu. Koreksi, kalian harus memanggilnya Tuan Lu. Tuan Lu tidak turun tahta, lalu untuk apa mengadakan rapat pemegang saham? Tuan Lu, kamu menikah dengan pemegang kekuasaan keluarga Jiangjiu Gang dan keluarga Qi. Kami pikir kamu bisa membawa keuntungan untuk keluarga Lu. Tapi sekarang kamu membatalkan pertunangan, reputasi, dan posisi keluarga Lu. Jatuh bebas, Lu Ling Wei. Aku sarankan kamu lebih baik tahu diri, tanda tangani dokumen turun tahta ini. Lepaskan posisi kepala keluarga dengan patuh. Rapat hari ini adalah untuk meminta pemegang saham melepaskan semua saham keluarga Lu. Lu Ling Wei, kamu gila. Kamu tahu tidak kalau hal-hal ini bocor? Betapa seriusnya akibatnya bagi keluarga Lu? Kalau ingin orang tidak tahu, jangan lakukan hal itu. Bagaimana kamu bisa punya ini, Tuan Lu? Tidak perlu sampai segitunya. Setidaknya, kami juga bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua, dulu. Bersama kakekmu membangun kekuasaan. Tidak perlu sampai sekejam ini. Kalau begitu, aku beri kalian dua pilihan. Pertama, transfer saham. Kedua, aku akan segera melapor ke polisi. Kalian semua tidak akan bisa lari. Lu Ling Wei baru saja menjabat sebagai kepala keluarga. Sudah melakukan hal yang kejam, benar-benar ingin membuat keluarga Lu merosot. Aku kejam. Dasar binatang tak tahu terima kasih. Orang tuaku dibunuh olehmu, aku akan menghitung satu persatu. Denganmu. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Sepertinya hari ini kalian tidak berniat menandatangani kontrak. Kalau begitu aku akan melapor polisi Lu. Lu, Tuan Lu. Aku tanda tangan saja. Tuan Chen, Tuan Su, Tuan Wang. Jangan tanda tangan. Lu Ling Wei. Hari ini, kamu harus menyerahkan posisi kepala keluarga padaku. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Lu Hao Chang, kamu berani. Nyawaku tidak berharga, lihat apakah aku berani atau tidak. Hao Chang, jangan lakukan hal bodoh. Kalau mati, semuanya hilang, transfer semua saham keluarga Lu. Padaku, kalau tidak, aku akan langsung meledakannya. Tuan Lu, cepat setujui dia, aku juga tidak ingin mati di sini. Tuan Lu. Cepat tanda tangan. Lepaskan, aku akan tanda tangan sendiri. Jangan tanda tangan. Mengancam dengan kematian, kau benar-benar licik.
Kau tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu. Ikut kami, tidak ada bukti. Ini penangkapan ilegal. Ini tidak mungkin. Bertahun-tahun lalu, ayahku Lu Feng tewas dalam kecelakaan yang sengaja dibuat saat pergi ke pelabuhan Jiangjiu untuk urusan bisnis. Pelakunya adalah Lu Hao Chang. Sekarang buktinya jelas, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Tidak mungkin, Cicenan. Bagaimana kau bisa mendapatkan video ini? Ini tidak benar. Oh iya, Tunggu sebentar. Ini adalah bukti Lu Hao Chang terlibat perdagangan narkoba. Lu Lingwei, kau akan mati dengan mengenaskan. Wei Wei. Air. Bodoh sekali. Masih bodoh? Kekanak-kanakan, kau ingin membuatku tersedak? Dokter bilang kau kelelahan, aku tidak ada di sampingmu. Kau merawat dirimu seperti ini? Video. Bagaimana kau mendapatkannya? Jika kakek bisa mendapatkan buktinya, aku juga bisa. Kau begitu meremehkan tunanganmu? Pertunangan sudah dibatalkan. Kalau begitu kita bertunangan lagi. Selain itu, musuhmu sekarang lebih penting. Tenang saja, istriku, sudah sesuai perintahmu. Kasino Lu Sui King di pelabuhan Jiangjiu sudah ditutup. Menurutmu, apakah dia akan mencari Wei Luo? Tidak ada yang lebih mengerti musuhku selain aku. Istriku bijaksana. Sampa. Wei Luo, aku mengandung anakmu. Sudah 4 bulan, aku butuh status. Industri milikku. Semua ditutup oleh Cicenan. Dengan kemampuanmu, keluarga Wei tidak akan mengizinkan wanita liar sepertimu masuk. Wei Luo, kau brengsek, janjinya membantuku merebut posisi kepala keluarga Lu. Kau tahu apa yang terjadi pada wanita terakhir yang mengancamku dengan anak? Apa akibatnya? Dua nyawa melayang. Setelah Cichen An menyelesaikan Lu Hao Chang, berikutnya adalah aku. Aku harus menyerang duluan. Lu Lingwei, aku tahu kau sedang mencari. Tulang Gayalang orang tuamu. 3 hari lagi, Telek Nanshan. Kau datang sendirian. Kalau tidak, aku akan melemparkan orang tuamu ke laut untuk dimakan ikan. Baik, aku setuju. Lu Sui King. Anak sudah tiada, ambil uang ini. Setelah keluar negeri, jangan pernah kembali lagi. Pada akhirnya, keluarga Lu hanya tinggal kau dan kakek. Lu Lingwei, kau memang kejam. Situasi hari ini, semua adalah ulahmu. Jangan salahkan orang lain. Kudoakan kalian. Mati mengenaskan. Terima kasih, tapi pemakamanku. Kau mungkin juga tidak akan melihatnya. Lu Lingwei, sejak kecil, kau tidak pernah menghargai ikatan saudara kita? Sejak orang tuaku dibunuh, aku tidak punya ikatan saudara lagi. Kalau ingin menangis, menangislah. Tidak ada yang perlu ditangisi. Menyelesaikan banyak musuh dengan tanganku sendiri. Aku seharusnya bahagia. Aku tidak seperti di Jiangjiu Port. Terlalu sentimental.
Musim hujan di Jiangjiu Port hampir berakhir. Sudah lama tidak bertemu. Chi Chenen. Jangan bergerak. Tidak asing? Ini cincin orang tua mertuaku. Benar, di mana Lu Lingwei? Jika kau membunuhku, dia tidak akan pernah menemukan tulang belulang orang tuanya. Aku paling benci diancam. Katakan, di mana tulang belulangnya? Ao Chichenen, Puniwaku. Tidak akan pernah menemukan tulang belulangnya. Aku ingin orang tua Lu Lingwei mati tanpa kuburan. Ao. Kalau begitu, tambahkan aku. Hei Kekchi, kenapa kau datang? Bukankah kau selalu membenci Lu Lingwei? Aku membenci, tapi lebih membenci orang yang mengancam. Berhenti, jangan. Aku tahu caramu. Membuat orang lebih baik mati, aku juga tahu. Bahkan jika membalikan seluruh Jiangjiu Port, kau akan menemukan tulang belulangnya. Baik, aku berikan, lepaskan aku. Ayah, Ibu. Wei Ruo menyuruhmu pergi sendirian. Kamu benar-benar pergi? Pasti ada jebakan. Kapan kamu bisa? Percaya sama pacarmu? Kalau orang tuaku, Kakek sudah mengatur semuanya. Cari hari yang cerah. Dimakamkan di pemakaman Nanshan. kakek dia. Menerimaku. Peraturan keluarga Qi yang pertama. Tidak meninggalkan anggota keluarga manapun. Cichen An. Kamu kenapa? Kamu tahu apa yang paling kutakuti? Mulai sekarang, jangan pergi dariku dengan alasan apapun. Lucu sekali seperti anak anjing yang sedih. Janji ya. Katanya wanita yang jatuh cinta jadi bodoh. Kayaknya pria juga begitu. Cichen An. Transaksi kita belum selesai. Aku bilang Lu, kamu sudah jadi kepala keluarga. Urusan ribet ini bisa diserahkan ke orang lain nggak? Aku jadi kepala keluarga, bukan kaisar. Lagi pula, kaisar juga baca laporan sendiri. Kerajaanku nggak bisa sembarangan diserahkan ke orang lain. Iya juga, Sig. Mengingat kita berdua capek malam ini. Pergi minum di bar yuk. Balik Hangen di Jiangjiu Port. Banyak cowok ganteng. Harus pergi. Mau pergi kemana? Pergi. Aku pergi ke tempat yang lebih sejuk. Dadah. Ngobrol apa sama temanmu? Salahmu terlalu galak. Orang-orang pada kabur. Galak? Iya, ekspresimu pas baru masuk. Kayak mau memakan orang. Lu, Wei Ruo sudah ditangkap. Sebulan ini kamu sibuk kerja, aku sendirian di rumah. Masuk akal nggak sih? Itu buktinya aku tipe pekerja keras. Bukan tipe cinta buta. Aku tipe Wei Wei. Wewe di sini. Kenapa baru datang? Di rumah diajak ribut ya? Kakak, malam ini aku temanin kamu.
selera kamu masih aneh seperti biasa. Jangan ganggu aku kalau benar-benar cari tipe yang kamu suka. Kamu main mata dengan cowok ganteng itu. Cichen An pasti akan membunuhku. Waktu hidup singleku tidak banyak lagi. Aku harus memanfaatkan waktu dengan baik, menikmati pesta terakhir. Ayo, adik-adik, minum untuk kakak Weiwei. Malam ini, dia yang bayar. Terima kasih, Kak Weiwei. Sudah selesai? Banyak dokumen, hampir selesai. Sudah selesai. Ayo ke bar minum. Ada APA? Mabuk? Selesai sudah. Sial, benar-benar apa yang ditakutkan datang. Shu Yu. Jangan pergi, kamu yang ajak aku, kita berbagi rezeki. Dan berbagi susah. Tidak bisa, aku pergi dulu. Ayo pergi. Kamu berdua saja. Shu Yu. Aku tidur sambil jalan, pasti tidur sambil jalan. Kita pulang tidur, bangun mimpi akan hilang. Kalau mau cari cowok, kenapa tidak cari aku? Aku 1 bisa ganti 10. Aku cuma ingin bersantai sedikit. Katanya tidak akan berhenti sampai mati. Sekarang mau tinggalkan aku? Tidak, aku takut kamu marah. Cichen An, aku ingin tidur. Tidur tidak boleh. Weiwei, coba ini, aku buat khusus untukmu. 13 hidangan klasik Fengkou City. Baik sekali, tapi masakan Jiang Jiugang. Sudah biasa aku makan. Apa ini? Misterius sekali. Nah, aku belajar lama dengan Shifu, buatkanmu Liontin Buddha. Untuk apa kau memberiku ini? Kamu memberiku gelang violet, aku memberimu Liontin Buddha hijau tua. Hadiah cinta, adil dan masuk akal. Terima kasih. Terima kasih juga, Cichen An. Weiwei. Kapan kita siap-siap pernikahan? Weiwei. Itu. Seminggu lagi. Serius? Aku akan suruh orang siap-siap upacara pertunangan sekarang. Bukan pertunangan. Tapi pernikahan. Cichen An, asal bisa bersamamu. Aku ingin merasakan semua pemandangan indah dalam hidup. Aku juga.